Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman? Baik ya tentunya. Nah, di kesempatan kali ini Tami mau ajak teman-teman buat explore di Geopark yang dikenal dengan surganya Hong Kong ya teman-teman. Dan seperti biasa di sini aku bakal bagiin rute lengkap serta ongkos transportasinya dan barang bawaan apa saja yang perlu teman-teman siapkan. Tapi sebelum itu aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like, comment, and subscribe video ini. Oke teman-teman, kita langsung aja bahas untuk rutenya. Dari MTR Diamond Hill langsung aja teman-teman ambil jalur exit C2. Nah, setelah keluar exit C2 itu adalah tempat stasiun bus. Nanti teman-teman silahkan cari bus 96R ya teman-teman. Setelah itu silahkan teman-teman turun di stasiun Pak Tam Chung. Nah, untuk perjalanannya ini kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jam dari MTR Diamond Hill ke stasiun Pak Tam Chung ini ya teman-teman. Sesampainya di stasiun Pak Tam Chung, silakan teman-teman melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Siu Pa atau bis kecil dengan nomor 9A. Setelah itu teman-teman akan diturunkan di Cham terakhir. Namun di sini jika teman-teman tidak ingin mengantri atau menghindari antrian panjang, teman-teman juga bisa menggunakan taksi ya teman-teman. Karena untuk perjalanan menggunakan Siu Pa ini kurang lebih sekitar memakan waktu 30 menitan. You are my heart's desire, my soul's... Nah, buat teman-teman yang nanya untuk biaya transportasinya itu sekitar berapa dolar, di sini aku bakal spill untuk nilai atau lebihan sennya itu aku agak sedikit lupa, tapi kurang lebih ya lebihnya sedikit lah ya. Nah, untuk kategori bus sendiri ini sekitar 12 dolar lebih, dan untuk Siu Pa atau bis kecilnya itu sekitar 10 dolaran lebih ya teman-teman. Tapi untuk ongkos taksi ini 150 dolar. Jadi kalau untuk taksi teman-teman bisa bagi rata dengan teman-teman lainnya ya. I see the fire in your eyes. Don't let it fade, it's time to rise. The world is ours, no need to hide. Let's take the leap and feel alive. We're chasing stars, we're breaking rules. Our hearts are loud, we're no fools. Every moment we're in control. This is our time, this is our gold. Living now, living loud. Don't let the moment slip away somehow.
Nah, gimana nih teman-teman? Menurut teman-teman dari awal kita sampai di UNESCO Global Park ini, kita sudah disajikan dengan pemandangan lautan lepas serta bukit yang ada di depan mata. Gimana, Masya Allah, indah banget bukan? Dan perjalanan melelahkan itu terbayar lunas sudah dengan keindahan alam yang disajikan di Geopark ini ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini aku juga bakal jelasin sejarah dari Geopark ini atau kepingan surganya Hong Kong ya teman-teman. Nah, jadi Geopark Global UNESCO Hong Kong sebelumnya ini bernama Hong Kong National Geopark ya teman-teman. Dan diresmikan pada tanggal 3 November 2009. Dan ini adalah satu kesatuan daratan dengan luas lebih dari 150 km kubik bagian timur dan timur laut New Territories. Dan pada tanggal 18 September 2011, UNESCO mendaftarkan Geopark tersebut sebagai bagian dari jaringan Geopark globalnya. Don't let it fade, it's time to rise. The world is ours, no need to hide. Let's take the lead and feel. Nah, perlu teman-teman ketahui juga untuk Geopark Global UNESCO Hong Kong ini terdiri dari dua wilayah geologi ya teman-teman. Yang pertama, kawasan batuan vulkanik yang ada di Sai Kung. Dan yang kedua, kawasan batuan Sediment Northeast yang ada di New Territories Hong Kong. Dan yang sedang kami tuju sekarang ini adalah wilayah geologi kawasan batuan tufa vulkanik heksagonal yang dibentuk pada masa kapur. Batuan berbentuk kolom yang ditemukan di sekitar waduk dan pulau-pulau terdekat yang ada di Sai Kung ini tuh sangat istimewa ya teman-teman, karena batu ini bukanlah batu mafik melainkan tufa felsik. Sedangkan felsik dalam geologi mengacu pada batuan beku yang relatif kaya akan unsur yang membentuk feldspar dan kuarsa. Jadi hal ini sangat kontras sekali ya teman-teman dengan batuan mafik yang relatif lebih kaya akan magnesium dan besi. Felsik mengacu pada batuan yang kaya akan mineral silikat, magma, dan batuan lainnya yang diperkaya dengan unsur-unsur yang lebih terang. Nah, untuk jalur Geohike Island yang terletak di dasar bendungan timur ini adalah tempat terbaik untuk mengamati kolom batuan heksagonal dari jarak dekat ya teman-teman. Nah, jadi sekitar 140 juta tahun yang lalu pegunungan ini tuh masih aktif ya teman-teman. Dan setiap kali terjadi letusan, lava dan abu mengalir keluar dari kerak bumi, kemudian menyebar ke seluruh permukaan dan membentuklah lapisan saat lava dan abu mendingin. Jadi mereka berkontraksi secara seragam sehingga menimbulkan sambungan kolumnar heksagonal yang terlihat seperti sekarang ini. Nah, teman-teman, selain kolom batuan heksagonal yang tadi, di sini juga Dolos sangat menarik perhatian pengunjung untuk ke sini. Nah, batu beton yang berdiri di sana itu adalah Dolos. Dolos adalah balok beton peredam gelombang dan ini adalah jenis tetrapoda dengan berat hingga 8 ton. Wah, bayangin. Jadi gunanya Dolos ini tuh untuk membangun revetment sebagai perlindungan terhadap kekuatan erosi gelombang dari badan air. In the stillness of the night, under the moonlight so bright, our hearts are joined in harmony. I love eternal fire.
Oke, buat teman-teman nih yang mau berkunjung ke Geopark, apa saja sih yang perlu teman-teman persiapkan? Nah, tentunya yang perlu teman-teman persiapkan terlebih dahulu adalah bekal atau makanan ya, seperti snack, nasi bungkus dan sebagainya, serta minuman juga. Karena sesampainya teman-teman di Geopark ini tidak ada minimarket ataupun mesin kaleng minuman yang bisa teman-teman beli. Jadi untuk perbekalannya teman-teman harus siapkan secara matang ya. Nah, jika teman-teman sudah berkunjung ke Geopark ini, tentunya jangan sampai kelewat dengan goa laut ya teman-teman. Emang ada goa laut? Ada dong. Nih, di Jalan Setapak ini ada salah satu goa laut yang keindahannya tidak termakan oleh lengkangnya waktu. Dan yang bikin mengagumkan adalah ikan-ikan koi ini nih teman-teman. Mereka berenang-renang bebas, tenang, kayaknya asik bingit gitu ya. Oh ya teman-teman, sebelum kalian mencapai goa ini, kalian akan melewati sebuah danau atau bendungan. Nah, itulah Bendungan Timur Reservoir Island. In your arms I feel complete. Terakhir nih ya teman-teman, sebelum aku pamit, aku mau ingatkan teman-teman kalau untuk mencapai Bendungan Timur Waduk Hike Island ini bisa dibilang adalah misi yang sangat menantang. Why? Jadi gini, saat kalian sudah selesai explore, ada baiknya kalian segera kembali. Kalau tidak, Anda harus mengantri minibus. Kalau tidak bisa saja, itu bisa jadi mimpi buruk untuk Anda. Kenapa sih? Jadi gini ya teman-teman, tidak ada transportasi lain untuk sampai ke tempat ini kecuali minibus dan taksi. Nah, untuk taksi sendiri itu sudah saya jelaskan di awal video. Untuk biayanya $150 Hong Kong. Oke teman-teman, sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.